Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Minggu lalu kita telah mempelajari tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, pada setiap makhluk hidup pasti memiliki keturunan yang mewarisi sifat dari induknya atau orang tuanya. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, pokok pembahasan kita hari ini yaitu yang pertama, kita akan membahas tentang molekul yang mendasari tentang pewarisan sifat dan peranannya dalam menentukan sifat. Nah, yang kedua yaitu struktur dari materi genetik. Lalu yang ketiga, hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat dan peranannya dalam penentuan sifat. Di sini ada dua pokok pembahasan. Nah, yang pertama yaitu tentang penyusunan materi genetik. Lalu yang kedua, peranan materi genetik dalam pewarisan sifat. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Lalu yang kedua yaitu mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat seperti DNA, RNA, dan juga kromosom. Lalu tujuan yang ketiga yaitu menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang penyusunan materi genetik. Apa sih materi genetik itu? Ya, materi genetik ini merupakan unit pewarisan sifat bagi setiap makhluk hidup. Lalu materi genetik ini biasanya berada pada seluruh tubuh, pada setiap sel. Nah, setiap sel ini mengandung kromosom yang terdiri dari uraian gen. Kemudian, komponen dari penyusunan materi genetik ini terdiri dari 4. Yang pertama kromosom, kemudian DNA, RNA, dan gen. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama yaitu kromosom. Nah, kromosom ini merupakan struktur bentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul yaitu protein dan asam nukleat seperti yang tertera pada gambar. Nah, di situ merupakan struktur dari kromosom. Nah, ini struktur kromosom. Di sini kromosom memiliki lokus dan juga benang kromonea. Nah, di dalam kromosom juga terdapat satelit dan juga matriks. Nah, yang kedua yaitu DNA. Nah, apa sih DNA itu? Ya, DNA itu merupakan substansi pembawa informasi genetik dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Nah, segmen pada DNA ini yang mengkode sifat-sifat tertentu biasanya dinamakan dengan gen. Nah, ini merupakan gambar dari struktur DNA. Nah, struktur dari DNA ini yang
gambar sebelah kiri, gambar A itu merupakan struktur molekul DNA. Nah, struktur molekul DNA yang helix. Kemudian di sebelahnya yaitu struktur kimia parsial DNA. Kemudian pada DNA di sini terdapat basa nitrogen penyusun DNA-nya. Yang pertama ada basa purin dan juga basa pirimidin. Nah, pada basa purin di sini terdapat dua macam, yaitu adenin dan guanin. Pada basa pirimidin juga terdapat dua macam, yaitu timin dan sitokinin. Di mana adenin di sini disimbolkan dengan huruf A, kemudian guanin dengan huruf G, dan timin itu disimbolkan dengan huruf T. Lalu sitokinin biasanya disimbolkan dengan huruf S atau C. Nah, yang ketiga yaitu tentang RNA. RNA di sini merupakan makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin. Nah, seperti halnya DNA. Kalau DNA itu bentuknya berpilin. Nah, sedangkan RNA itu tidak. RNA di sini berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA di sini tidak berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Nah, ini merupakan struktur RNA. Bisa dilihat dengan jelas ya di gambar A. Kalau di DNA itu bentuknya berpilin, sedangkan RNA itu tunggal, lurus. Nah, basa nitrogen penyusun pada RNA juga terdapat dua macam seperti pada DNA, yaitu basa purin dan basa pirimidin. Namun, pada basa pirimidin pada RNA itu terdapat urasil, sedangkan pada DNA sebelumnya tidak ada urasil. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan antara DNA dan juga RNA. Perbedaan terhadap DNA dan juga RNA di sini bisa dilihat perbedaannya pada fungsi, letak, komponen gula, ukuran, dan jenis basa nitrogen serta kadarnya. Pada DNA sini berfungsi untuk mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan pada RNA berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein. Kemudian letak DNA itu di mana sih? Nah, kalau DNA itu terletak pada inti sel, sedangkan RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Nah, komponen gula pada DNA merupakan deoksiribosa, sedangkan pada RNA disebut ribosa. Kemudian ukuran dari RNA sendiri itu pendek. Nah, sedangkan pada DNA itu ukurannya panjang. Kemudian jenis basa nitrogen dari DNA itu terdapat purin, yaitu adenin dan guanin, dan gugus fosfat serta pirimidin. Sedangkan pada RNA purinnya terdiri dari adenin dan guanin, lalu pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil, seperti yang tertera pada struktur DNA dan RNA sebelumnya. Nah, kemudian kadar dari DNA sendiri itu tidak berubah, sedangkan pada RNA kadarnya berubah. Nah, selanjutnya kita bahas tentang peranan materi genetik dalam penurunan sifat. Nah, jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup ada yang tidak tampak dari luar atau genotip, dan ada juga yang tampak dari luar atau fenotip. Nah, gen pada setiap makhluk hidup itu ada yang bersifat dominan dan juga ada yang bersifat resesif. Nah, sifat gen yang dominan di sini merupakan sifat dominan yang tampak.
Contohnya seperti sifat dominan warna merah pada bunga biasanya disimbolkan dengan huruf M besar. Kemudian sifat resesif biasanya contohnya seperti sifat resesif pada warna putih pada bunga, itu biasanya disimbolkan dengan huruf M. Anggota dari pasangan gen yang mengatur bagian sifat yang sama itu biasanya disebut dengan alel. Nah, pada gen di sini terdapat 3 sifat. Yang pertama itu terdapat homozigot dominan, yang kedua homozigot resesif, dan yang ketiga heterozigot resesif. Nah, apa sih homozigot dominan resesif, dominan dan heterozigot resesif? Nah, homozigot dominan itu merupakan 2 alel pada satu lokus dan keduanya itu memiliki sifat yang dominan. Contohnya pada huruf A besar dan huruf A besar. Nah, itu dominan untuk menunjukkan sifatnya. Kemudian sedangkan homozigot yang resesif merupakan 2 alel pada satu lokus dan keduanya itu memiliki sifat resesif. Contohnya disimbolkan dengan huruf A kecil. Nah, sedangkan heterozigot resesif itu 2 alel pada satu lokus yang memiliki sifat yang berbeda. Biasanya disimbolkan dengan huruf A besar dan huruf A kecil. Nah, keduanya jelas-jelas berbeda kan, yang satu A besar dan yang satu A kecil. Contohnya dari sifat gen, sebagai contoh itu seperti warna bola mata. Warna mata coklat dominan atas warna mata biru. Nah, biasanya jika seseorang homozigot dominan untuk warna mata, nah ia akan memiliki mata coklat. Namun, jika seseorang homozigot resesif, ia akan memiliki mata biru. Nah, sedangkan seseorang yang heterozigot akan memiliki mata coklat. Nah, salah satu cara untuk menentukan apakah seseorang homozigot dominan atau heterozigot itu mata coklat adalah dengan melihat setiap keturunan yang dihasilkan. Contohnya, orang tua yang homozigot dominan akan selalu memiliki anak bermata coklat, tidak peduli apakah itu nanti warna mata pasangan orang itu coklat atau biru, nanti hasil keturunannya pasti akan bermata coklat. Nah, hal itu biasanya disebabkan oleh fakta bahwa orang tua yang homozigot dominan hanya memiliki gen dominan yang akan selalu diekspresikan, tidak peduli apa gen disediakan oleh mitra lainnya. Seperti itu. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Jika kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan nanti di grup WA. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.